Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris Dan gue Narendra. dan kali ini kita udah ada di Glamour Auto Boutique. Dan di sebelah kita Wah. ada VW ID Bus. Tentunya ini salah satu yang bisa dibilang paling unik juga nih. Paling unik juga karena dia memiliki desain yang funky, serta dia ini adalah kendaraan full EV, Chris. Dan dia ini sebenarnya nggak ada hubungan darah sih sama VW Kombi. Da ist er, der VW Kombi. Tapi memang desainer dari VW yang sekarang nih terinspirasi dari mobil tersebut. Betul, karena kan memang Kombi atau Type 2 itu adalah salah satu mobil VW yang paling ikonik di dunia, Benar. ya, bisa dibilang ya. Legendnya. Nah, bener. Karena mereka itu fungsional banget. Banyak yang buat overland, camping. Tuh, ada juga camping-camping, ada juga yang buat usaha. ya kan? Betul, jadi kafe berjalan, Betul. ataupun properti, mobil ini masih ikonik banget. Dan ini cocok buat nostalgia nih Sobat Setir. Penasaran Sobat Setir? Penasaran dong pastinya. Langsung Langsung aja. aja kali ya. Let's go Sobat Setir. Langsung aja kita bahas dari fascia depannya. Karena gue udah nggak sabar, mobilnya lucu banget. Ngebahas masalah fascia depan, dia tuh terinspirasi sama si Type 2 tadi, Kombi yang T1 atau generasi pertama yang punya lengkungan di tengah itu loh, Chris. Yang kayak pakai dasi, pakai jas dasi. gitu ya. Ah, bener. Kayak pakai bener. jas. Makanya dia two-tone-nya pembagiannya warnanya kayak gini nih. Lucu banget Ada Sobat lengkungan. Setir. Jadi ada yang two tone, tapi juga bisa pilih yang single tone sebenarnya. Ada yang single tone juga dan warnanya unik-unik juga. Unik warnanya, Betul. funky banget. Funky dong. Oke. Oke, kita bahas dari atas dulu nih Sobat Setir. Bagian atasnya kan tadi di sini pilarnya di blackout, Betul. warna hitam, kacanya gede banget. Kacanya gede banget. Dan dia punya radar nih sebenarnya, udah ada sistem keselamatan aktif, tapi bukan di atas itu, biasa di situ ya. Sekarang di ID Bus posnya ada di bawah nih. Ada Atau di di bagian dashboardnya ya. Wipernya konfigurasinya cukup unik nih Sobat Setir. Karena dia ngelipetnya, nutupnya ke tengah. Ke tengah. Gitu ya. Udah jarang sebenarnya mobil-mobil baru yang konfigurasinya gini nih. Betul, betul. Unik Karena emang banget. kacanya juga ukurannya gede banget sih, Chris. Kayaknya ini yang paling efisien ya. kayak gini. Betul, bisa dibilang gitu, dan ya mungkin terinspirasi dari yang dulunya juga. Iya, mungkin bisa jadi, bisa jadi. Oke, lanjut lagi kita turun. Di sini sebenarnya ada cup, bisa dibuka juga nih. Nih, yang di bagian sini. Yoi, ini bukan cup mesin karena dia udah elektrik. Terus lampunya nih. Wah, lampunya canggih banget karena dia sudah menggunakan sistem yang namanya IQ Light. Betul. Selain Jadi, itu juga dia udah full LED ya, Chris ya. pastinya dong, dia kan mobil listrik. LED, proyektor, terus lampu dekat, lampu jauhnya, lampu sennya juga udah Desainnya di di sini. bagian bawah. Serta yang unik dia punya DRL yang nyambung nih sampai ke logo VW ada di tengah ini yang gede banget. Dicampur ya antara retro modern bisa dibilang gitu. betul. Gitu, dia nggak ada grill bagian sini, tutup. Jadi dia polos, jadi clean look. Kalau bisa kita lihat sih dia nggak bulat-bulat gitu ya, Mbak. Betul, betul. Bagian bempernya, bagian bawahnya dia bolong-bolong. Ini kayak diamond-diamond yang tidur. Dan ini pasti emang berfungsi untuk pendinginan tentunya. Chris, ya. Pendinginan, karena dia juga kan pakai AC ya. Terus juga di sini kita bisa lihat dia ada sensor parkir. Totalnya nih ada 6 6 buah. Terus di tengah-tengah masih ada sensor radarnya lagi. Sensor radar juga. Gitu. Kayaknya sih gue suka banget nih Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita pindah ke samping, kita intip bagian sampingnya yuk. Karena di samping juga nggak kalah seru. Let's go. Let's go. Bagian sampingnya, wah bisa kita lihat dia boxy banget. Boxy banget, ngotak-ngotak banget ya desainnya ya. Masih mirip sama ya yang pendahulunya itu. Sama pendahulunya, bener. Bisa dibilang kabinnya jadi luas banget nih Sobat Setir. Tapi kan kalau yang ini, jadi dia ada dua tipe sebenarnya. Ada yang short wheelbase dan ada yang long wheelbase. Betul, yang ini versi short wheelbase nih Sobat Setir. Short wheelbase itu berarti 5-seater ya di dalamnya? 5-seater dia. Jadi kalau yang long wheelbase baru di belakangnya masih ada kursi Row ketiga. row ketiga. Tapi sebenarnya ini masih bisa nih sebenarnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke. Ini sih emang nih two-tone-nya bikin dia mencolok banget ya. Jadi semakin seksi ya kelihatannya ya. Pas Keren nih dibaginya di bagian tengah. Yoi, eye catching banget kalau ada di jalanan nih. Wow, pasti semua mata ngelihat dia nih Betul, Sobat Setir. setuju. Kita bisa lihat bawah spion nih Sobat Setir. Oke, ini ya. First. Ini. Yoi. Jadi dia menandakan ini adalah yang keluaran pertama nih Sobat Setir. Jadi dia kan lahirnya di 2022, sekarang di 2023 udah masuk ke Indonesia dan ini adalah yang pertama-tama nih. Kita bisa lihat di sini spionnya. Spionnya gede banget Sobat Setir. Spionnya Udah dapat lampu sen juga ya. yoi, udah dapet sein dan dia pengaturannya udah elektris tentunya, dan ini di warna hitam juga nih Sobat Setir. Kita bisa lihat di sini ada detail menarik sebenarnya, Ndra.
Ada tulisan Volkswagen. Volkswagen ya di situ ya. Yoi. Kacanya. Jadi kalau kacanya yang ini depan masih bisa dibuka. Oke. Nah, yang belakang ini udah mati. Kaca mati ya. Kaca mati nih. Selain itu juga dia emang tinted windows, Chris. Betul. Kelihatannya. Jadi dia emang lebih gelap tuh ya di bagian situ ya. Untuk pintunya tentu aja dia juga unik nih. Wih. Jadi pintunya dia pembukaannya seperti yang generasi dulunya juga, sliding. Door ya. Si gagangnya kalau yang depan kan gini. Keluar, Kalau yang keluar. ini di dalamnya doang. Oh, ada switch-nya di Ada bagian dalam dari gagang pintunya ya. Oke. Gitu. Ini memudahkan nih sebenarnya buat akses keluar masuk. Jadinya nggak makan tempat. Betul. Selain itu pembukaan juga jadi lebih lebar. Kita turun ke bawah. Kita ngebahas masalah velgnya nih, Chris. Oke, velg gede banget. Ini merupakan sebuah ciri khas EV ya. Pasti memakai velg yang desainnya tuh nutup gitu. Atau bahasanya sih aero wheels ya, bisa dibilang gitu Biar ya. aerodinamikanya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nah, ini dia two tone color. Yoi. Warna hitam dan warna silver. Nah, yang warna silver tuh velg ya. Kalau itu sebenarnya dopnya nih. Yoi. Plastik dia bahannya, bisa dibuka gitu. Pakai ban yang gede banget. Dipakai Gede banget. Hankook nih Sobat Setir. Ukuran 235 45 R21. Wah, gila. Jadi untuk velgnya dia menggunakan ring 21, tapi pas sih kalau kita lihat proporsional dari desainnya ya. Kalau dilihat secara ini ya, kalau kita masih kecil mungkin kayak Hot Wheels. Nah, benar. Lucu. Kita bisa lihat juga ini nih, Indra. Nah, itu yang menekankan kesan retronya juga ya, Chris ya. Terdapat aksen-aksen kayak grill gitu di bagian samping ya. Yoi, jadi kalau yang dulu itu dia lebih banyak ya aksen-aksennya. Kalau yang ini dia pemanis sih sebenarnya. Jadi desainnya mengikuti yang waktu dulu gitu. Di bagian belakang sini juga masih sama nih. Kalau kita bisa lihat ada detailnya. IQ light. Terus ke bagian samping masih kelihatan nih lampunya nyala. Udah LED juga. Untuk dimensinya, Nah, untuk dimensinya sendiri nih, Chris, mobil ini itu memiliki panjang di 4.712 mm. Jika kita bandingkan dengan generasi pertamanya, si T1 dia itu memiliki panjang di 4.280 mm. Jadi ID bus ini jauh lebih panjang sebenarnya. Nah, terus untuk lebar sendiri dia di 1985 mm, tingginya di 1937 mm, dan wheelbase-nya di 2988 mm. nah dari perbandingan antara wheelbase dan panjang mobilnya itu, ini menghasilkan memang ruang kabin yang lega banget. Betul? Dan departure yang sangat minim. Sangat minim ya. Jadi dia pantat dan mukanya nggak mancung gitu. Nggak mancung. Enak tuh kalau dipakai di gedung-gedung misalkan, mau parkir kan rada nanjak gitu. Lebih gampang. Lebih aman lah ya ngerasanya, nggak bakal gesrot gitu kan. Iya. Sekarang kita intip bagian belakangnya. Let's go. Bagian belakangnya nggak kalah unik. Senada dengan bagian depan yang futuristis retro klasik gitu ya desainnya. Benar. Dan dia tetap menggunakan logo yang gede Oh, banget. Depan dan belakang. Memberikan pride lebih mungkin ya. Tentunya dong. Yoi. Oke, kita mulai dari bagian atas dulu nih, Chris. Oke. Di bagian atas itu menggunakan shark fin antena yang sebenarnya ngintipnya susah, tinggi banget. Tinggi banget mobilnya. Terus juga di sini terdapat spoiler ya, dengan high mount stop lamp juga. Betul. Ya. Defogger udah pasti. Pasti. Wiper. Karena seamless nih jadi rapi. Tapi terus juga turun ke bawah, ini dia yang menurut kita sih keren banget ya. Lampunya ya. Desain lampunya ya. Dan dia sebenarnya nyala nih ya. Nyambung kalau diinjek rem Yoi. sampai ke sana. Dia udah full LED juga, lampu remnya, untuk lampu sennya dan lampu mundurnya. Dan lampu sennya itu dia running. Terus di sini ada identitasnya dia, ID bus. ID bus. Terus kita lihat turun lagi ke bawah, di sini ada reflektor. Terus juga dia tentunya tidak ada knalpot. Karena ini merupakan sebuah EV. Ada kayak air duct gini ya di belakang ya. Kiri kanannya. Keren. Dan sensor parkirnya juga nih ada 6 titik. 6 dari samping. 6, betul. Tuh, dia ada kamera mundur. Pembukaannya untuk bagasinya nih. Oke, coba buka, Chris. Bagasinya bukan dari sini nih, kalau VW Oh, kan. ya, dari logonya ya. Iya. Oke. Dari sini nih, udah elektris tuasnya tapi dia masih ini nih, masih pegas. Pegas. Karena dia tinggi. Oh, ini nggak nyampe cuy gua. Jadi dikasih lah. Dikasih tali. Sini masih dapat segitiga pengaman. Tentunya untuk safety. Terus kita bisa lihat di bagasinya gede banget Sobat Setir. Gokil nih. Ini kurang lebih 1000 liter ya, Chris? 1000 liter nih. 1000 Mantap liter. banget. Dan dia sebenarnya ada yang versi dapet ini juga nih. Kayak meja gitu. Kayak tuh. meja gitu ya. Jadi kalau dilipet si yang kursi tengah bisa rata sampai Oke. depan, dan itu
cocok banget buat camping. Buat camping. Bagasinya ini gede karena emang sebenarnya masih muat nih untuk row ketiga. Untuk row ketiga, bener. Karena di sini udah disiapin juga nih armrest kiri kanan, Betul. soft touch. Dan uniknya, coba lo lihat di situ Chris, ada Easter egg. Yoi, banyak nih Easter egg. Siluetnya si ID Bus. Betul, kiri kanan dapet, terus juga dia dengan cup holder tuh di atas. Jadi sebenarnya emang udah siap ya untuk Benar. dikasih kursi sebenarnya di bagian belakang. Nah, cuma yang ini dia dikasih tray nih Sobat Setir buat nutupin. Benar. Jadi tentunya juga buat bawa barang-barang jadi lebih safety karena nggak usah diintip dari si kacanya ya. Betul. Nah, selain itu juga dia dapat lampu LED udah tentunya, dapat hook lagi di sini Oke, ada charging port juga tuh Chris di sebelahnya. 12 volt. Terus ini kayak cuma ini doang ya, dummy-dummy gitu ya. Terus di bawahnya juga ada hook lagi nih buat ngikat-ngikat Betul. barang gitu. Kita geser ke samping dulu nih karena di sampingnya ada charging portnya. Sip. Oke, kita lihat nih ke sini. Nah, ini dia si charging portnya dengan Colokan. dengan pintu yang gede banget, dahsyat gedenya. Kan nih Sobat Setir. Oke. Dia lengkap, udah AC dan DC bisa. Untuk kapasitas yang AC-nya dia maksimal di 11 kW, DC-nya dia di 170 kW nih Wah, Sobat Setir. lumayan. Nah, kalau dipakai DC-nya, DC current-nya, dia itu ngisi dari 5 hingga 80%, itu 30 menit aja, Chris. Mantap. Dan dia kapasitas baterainya di 77 77. kWh. Dia range-nya kurang lebih 480 km, atau kalau kita bandingkan nih ya, kita dari Jakarta, umpamakan full listrik sampai ke Semarang sih masih sampai tuh. selesai dari sini. Kita intip dulu tadi yang di depan. Oh iya bener, ada apakah di balik itu? Oke, let's go. Sekarang saatnya kita lihat apa di balik mulutnya si Fillmore. Fillmore. Tree hugger. Oke, Chris. bukan dulu nih. Oke, jadi pas lo tarik di dalam, itu langsung pop out gitu ya. Dan logonya ikutan kebuka. Ini udah kebuka dan dia tahan sama strap nih di bagian sini nih. Yoi. Unik banget. Di sini kurang lebih buat cairan-cairan yang kita harus maintenance gitu lah ya. Kayak air wiper, Terus juga di sini ada buat coolant buat baterai dan motor baterai dan motor listrik. listrik, serta di sini ada untuk maintenance AC juga, Chris. Gitu. Nah, ngebahas motor listriknya nih. Oke, gimana? Mobil ini tuh penggerak roda belakang dan dia untuk horsepower-nya di 201. 201 dan torsinya di 310 Nm. Kecepatannya nih diklaimnya sih di 10 detikan. 0 ke 100-nya ya, di Betul. 10,2 detik. Jadi gede-gede gini juga lumayan Kenceng. kecil. Kenceng. Sekarang kita lihat bagian interior row keduanya dulu. Oke, let's go. Oke, langsung aja kita intip row keduanya. Wah, ada Chris Nadi ternyata. Dan di sini bisa kita lihat nih aksesnya gampang banget. Betul. Dia ada strap lagi Di bagian sini ya, dan dapat strap juga buat kita naik. buat kita naik. Nah, terus juga uniknya pintunya tuh dia ada lockingnya gitu, Chris. Tuh, Iya. di bagian situ tuh, lihat nggak? Nah, jadi ini nggak bakal Ketutup lagi. rosot. Dan juga ada Easter egg nih, sama kayak di bagian belakang. Di Ada sini lagi. ada siluetnya si ID Bus. Kita lihat bagian kabinnya nih Sobat Setir row kedua. Joknya ini fleksibel banget buat kita atur. Oke. Tentu aja nih dia bisa maju mundur. Wah, maju, bisa ini paling mundur. maju nih. Dia masih dapat 9 jari. Wow, oke. Enak banget. Paling maju aja masih dapat 9 jari. Yoi. Gimana kalau lu paling mundur coba? Ini paling mundur Sobat Setir. Wah, gokil. 20 jari. Waduh, 20 jari banyak tuh. Dan kakinya enak, masih bisa masuk juga ke sini. Headroomnya aman banget karena dia boxy bentuknya kan. Betul, dan roofnya juga tinggi ya. Yoi, dia bisa sampai 15 jari juga nih Sobat Setir. Gokil. Kalau yang gua lihat di situ dapat meja tuh. Meja, Kanan kiri juga, Yoi. ada lubang buat naro gelas juga di cup situ. holder, Terus juga ada kantong di bagian atas kantong di atas buat taruh HP. dan di bagian bawah juga ada kantong, Chris. Yoi, buat taruh barang-barang yang kayak majalah-majalah. Terus joknya ini bahannya tentu saja ini ramah lingkungan Sobat Setir. Dan kulitnya juga gitu. Ini perpaduan kulit dan ini Fabric nih. Iya. Dan Iya. juga ini untuk kursi row keduanya dia splitnya 60-40 ya. betul. Oke. Nah. Untuk headrestnya ada 3 juga. 3 headrestnya adjustable semua. Berarti yang di tengah juga mendapatkan senderan kepala nih. Betul, dan dia juga safety-nya lengkap sekali karena seatbelt-nya juga dapat 3 titik untuk 3 orang penumpang. Warnanya nih Sobat Setir. Ah, warnanya unik banget. karena Senada. Senada dengan bagian eksteriornya. Dan dia juga masih bisa rebah nih sebenarnya.
Oke. Tuh, jadi ini paling rileksnya dia. Enak, joknya empuk, PW banget. Nah, terus juga di bagian door trim, kalau gue ngintip door trim yang itu tuh, sama di balik ini juga sama. Yoi. Dia soft touch ya, Chris ya? Soft Senada touch, dengan buat warna armrestnya. eksteriornya. Speakernya juga ada tweeter, ada speaker yang di bawah juga. Betul. Ada charging port Type-C. Dan itu fast charging, sobat Setir. Mantap. Di setiap pintu dapet tuh. Bahkan sampai di depan, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas juga. Di sini ada, ini nih Chris, lo bisa buka tuh. Yoi. Lo tarik. Nah, Ada storage juga. lagi nih. Ini lacinya lucu sih. Oke. Dan gede banget, jadi bisa muat banyak barang. Rapih. Jadi untuk kepraktisan mobil ini tuh jempolan banget. Jempolan banget. Oh ya, hampir ketinggalan juga di door trim ada ambient light-nya dia. Oh iya. Dan di sini juga dia ada bolongan-bolongan nih. Ini buat aksesoris nih. Buat hook gitu ya. Dan lampunya ini udah LED tentunya. Dan dia kalau ditahan dia makin redup. Jadi terserah kita nih mau terangnya segimana. Tingkat keterangannya, oke. Bisa belang terang sebelah. Oke, kita pindah ke depan kali ya. Depan ya. karena depan Penasaran nih. unik. Depannya juga nggak kalah unik. Ayo kita Oke, intip. yuk. Let's go. Dadah, Chris. Dah. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, Sobat Setir, sebelum kita masuk ke dalam, gue mau ngebahas dulu nih, di bagian gagang pintunya, dia itu ada kayak lampu gitu, atau illumination light, jadi kalau lagi gelap, lagi malam-malam, kita bisa pas nih ngerogoh tangan kita buat buka si pintunya ya. Nah, ngebahas masalah pintu, ngebahas masalah kuncinya juga. Jadi kurang lebih kuncinya desainnya kayak gini, unik. Dia juga berbobot nih kuncinya, lumayan berasa. Nah, di kunci ini tuh ada 3 tombol. Yang pertama adalah untuk kunci, untuk buka bagasi, nggak secara elektris ya, buat nge-unlock aja. Serta di bagian bawah untuk ngebuka kunci dari si mobilnya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Seru banget nih Sobat Setir. Mantep. Oke, karena dia emang udah keyless, Chris, jadi untuk nyalainnya juga udah tinggal nginjek rem dan tekan aja nih si start stop buttonnya. Hidupin aja, kan dia listrik. Oke. Seru banget. Pertama kali masuk langsung disambut sama desain yang bisa dibilang retro futuristik. Wah, ini keren banget sih, kayak contohnya. Paduan yang Perpaduannya yang top banget. Dan di dalam ini juga interiornya di bagian depan kita didominasi oleh warna orange senada dengan warna eksteriornya nih Sobat Setir. Masuk ke dalam, untuk dashboardnya sendiri dia desainnya juga bisa dibilang panjang banget, jauh banget gitu ke depan. Dan dia rata nih bagian atasnya, jadi bisa dibilang ya semacam kayak meja gitu ya. Jadi berasa homey banget di dalam sini, Chris. Bener, Apalagi selain itu dia juga penggabungan wood panel di bagian dashboardnya. jadi Kayak meja. kesan hangatnya masih dapat. Bener. Dan dia yang uniknya pilar A-nya gede banget nih Sobat Gede Setir. banget. Jadi ada segitiga Depan. lagi. Ada 2 pilar A. Betul. Pilar A1, pilar A2. Maksud jadi pilar A2 jatuhnya. Nah, terus juga di sini ada satin chrome juga nih, dapat. Dan di bagian bawahnya itu warna si orange, senada dengan warna bagian eksteriornya gitu. Oke, head unitnya sendiri ini ukurannya di 10 inci nih Sobat Setir. Dan dia bisa macem-macem, canggih banget. Di sini ada telepon, radio, navigation, vehicle, karena dia emang udah ini ya, terkonfigurasi dengan mobilnya, Chris ya. Betul, bisa ada service, Betul. bisa ada tire pressure, kawan, Ini data driving kita data. berkendara, Betul. berapa mil per kWh, berapa waktu kita berkendara, semua ada. Selain itu juga ada charging nih. Charging bisa menampilkan. Betul. Nah, ini sisa sisa baterainya di 72% dan ini sisa range-nya. Dan dia unik banget nih animasinya, bagus. Dia juga udah support Apple CarPlay dan Android Auto ya, Chris ya. Betul, navigasinya udah ada built-in juga. Betul. Vehicle setting bisa diatur dari sini semua. Driver Assist. Nah, Driver Assist ini atau IQ Drive. Yoi. Ini adalah sistem semi-autonomous driving-nya dari si VW ID Bus ya, Chris ya. Iya, dia udah lengkap nih, ada emergency braking, Betul. udah ada ACC juga. Ada front assist. Dan si braking ada adaptive cruise control juga. Terus juga ada line lane keeping, line lane assist-nya. assist, betul. Terus ada limit kecepatannya bisa. Terus dia ada simulasinya gini nih. Benar, Lucu simulasi. banget. Jadi buat nge-engage-nya tuh nggak kayak pilihan gitu ya. Tapi ya lo butuhnya apa nih, tinggal pencet aja gitu, Ada apa yang mau lo atur. gambarnya gitu ya. Betul, keren Dan dia banget. juga ada mode berkendaranya ya. Betul, ada 4 nih, ada Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Nah, dari Individual ini tuh bisa disetting macam-macam nih, Chris. Banyak banget, bisa kita atur driving dynamic-nya, steering, ACC-nya, line assistance, bahkan sampai AC-nya atau air AC-nya conditioning bisa juga bisa disetting nih di sini. diatur semua di sini. Terus juga dia di sini bawa ada shortcut, ini buat audio nih. Terus juga ini ada buat suhu AC. AC. Di sini buat volume. Terus juga Balik lagi dia ke AC. dual zone ya, Sobat Setir. Kanan kiri ya. Dia juga punya ini nih, Chris, yang hampir ketinggalan adalah
Tada, untuk si ambient light-nya. Ambient light-nya. Gitu. Bisa diatur sesuai mood. Nah, lo lagi mood apa nih? Infinity kah? Eternity kah? Desire? Oh, macam-macam nih pengaturannya. Dan individual bisa kita atur. Gitu. Terus di sini juga ada lagi tuas-tuas, buat sih shortcut. Tombol-tombol shortcut. Buat tombol juga sih karena dia kan Kapasitif. ya. Nah, dia bisa parkir sendiri nih. Ada park distance control, park assist. Terus ini shortcut buat AC. AC. Ini hazardnya. Betul. Lucu banget. Nah, ini untuk shortcut EQ drive-nya dan ini shortcut untuk driving mode. Driving mode-nya gitu. Turun lagi ke bawah. Oke. Ini masih bisa jadi kompartemen enggak? Bener. Di bagian sini ya, tapi kayaknya sih jatuh sih naruh barang sini karena dia kan nggak cedok gitu. Yoi. Di bagian kiri ada kompartemen besar, Yoi. terbuka. Di bagian sini ada 2 buah charging port Type C sobat setir, serta kompartemen yang dalam nih kayaknya buat masukin handphonenya. Ini gitu ya. wireless charging, cuy. Oh iya. Iya, jadi kalau ditaruh di situ wireless charging. Oh charge bener. Iya kan? Heeh. Terus juga di bagian bawah Bawahnya lagi. ini juga ada glove box Laci. Laci gede. Soft opening. Nah kalau ngerasa kurang cup holder di bagian sini juga ada. Masih bisa dapat lagi 2 buah cup holder. Dan di sini bisa jadi taruh-taruh lagi. Betul. Lumayan. Cup holder sobat setir. Bisa Di taruh. bagian kiri juga ada ya Chris ya, di bagian Wah, gede banget. Tuh. Sini dapat lagi. Di sini bahkan masih dapat Charging port charging port lagi. Type C. Di bawahnya gede banget Nah, ini. ini bisa kita pindahin nih. Yoi. Kita tutup lagi, jadi aksesnya juga gampang. Terus juga di bagian kanan ini juga ada penyimpanan terbuka nih. Ini sih kayaknya emang buat naruh kunci ya sebenarnya. Oke. Gitu. Dan di bagian pintu juga ada nih sobat setir di door trim sini. Tuh, wah. Di bagian bawah juga ada cup holder. Pokoknya juara banget nih untuk Juara. pisan. Bener. Nah, yang paling unik Ada di bagian tengah nih, ada kompartemen di bagian tengah karena ini tuh di bagian atasnya bisa jadi cup holder atau apapun karena bisa dibuka dividernya gitu ya. dan ini buat buka botol. Ah bener, unik banget. Misalkan nih, anggapannya kita lagi mau camping nih Chris. Yui. Kita taruh barang-barang di sini. Kalau kita mau turun, kita nggak perlu ngeluarin satu-satu Chris, karena kita bisa angkat aja udah. Langsung gotong sekaligus semua. Betul loh, kita bisa angkut langsung se kompartemennya nih. Dan ini jadi akses ke belakang juga makin Jadi gampang. makin gampang gitu. Nah ini tuh bisa dibuka buat setir. Nah dia jadi penyimpanan yang masuk kayak gini. Terus kalau dibalik juga kayak yang tadi lo udah praktekin ya. Yoi, ini yang laci panjang. Nah bener, laci panjang. Jadi udah tinggal bawa segini-gini aja. Dan kalau buat pasangnya lagi nggak ribet, tinggal ditaruh aja. Gampang banget untuk dibongkar pasangnya sobat setir. Karena dia bakal ngunci sendiri. Set. Nah, Udah itu deh. lagi. Praktis banget. Nah, tadi udah ngebahas masalah head unit, ngebahas masalah instrument cluster sekarang. Instrument clusternya ukurannya 5,3 inci, Chris. Dia juga udah multicolor, Ini unik. floating juga. Dia desainnya floating juga, sejenis dengan desainnya si head unitnya. Yoi. Menampilkan berbagai macam informasi kayak active cruise controlnya, terus ada range-nya juga, sisa baterai, terus ada road guidance juga, terus juga nampilin informasi-informasi berkendaranya ya tadi ya, data-data dari mobilnya kayak berapa kilowatt per miles-nya mobil ini dan lain-lain gitu, macam-macam. Lengkap. Nah, untuk setirnya sendiri juga dia bahannya udah kulit berwarna putih nih. Yoi. Di bagian kiri ada tombol-tombol untuk active cruise controlnya, adaptive cruise control. Di bagian kanan itu untuk si audio, bluetooth, telepon, dan lain-lain, Chris. Dan dia kapasitif. Untuk setirnya sendiri, dia itu tilt and telescopic juga. Dan si instrument clusternya ngikut ke bagian si setirnya gitu. Dan untuk posisi duduknya sekalian, Dra. Nah, untuk posisi duduknya sendiri juga ergonomis tentunya, karena ini maju mundur secara elektris, naik turun secara elektris, recline-nya juga elektris, di bagian kris juga elektris. Wah. Dan dia terdapat memory seat, ada 2 memory seat dengan 1 tombol di bagian bawah yang berfungsi untuk midget kita. Cie. Jadi ada kursi fidgetnya. Jadi untuk posisi nyetirnya juga tadi Chris lanjut lagi, dia tuh ergonomis karena biasanya nih kalau mobil yang emang hidungnya pendek itu bawanya tuh kayak gini nih posisinya nih, kayak bawa truk ya. Betul. Nah sedangkan di ID Bus ini enggak, dia bisa kayak bawa mobil biasa aja gitu. Nah kalau misalkan ngerasa masih kurang nyantai lagi, ada ini Chris, tas. Armrestnya kiri kanan lengkap. Dan masih bisa di-adjust lagi. Nah benar. Misalkan sobat setir ngerasa masih kurang santai, tenang aja, VW ID Bus punya leg support di bagian sini. Ini sih PW banget. Aduh, jadi nyaman sih. Jadinya nyaman. Lega bener soalnya sobat setir, itu yang poin paling penting sih. Mobil ini lega, praktis,
Betul. Dan lucu. Dan lucu. Ini enak banget nih. Dan spionnya juga ini udah ini ya, day night view ya. Betul, lampu-lampu juga pastinya udah LED semua. Dan bahas soal airbag nih Sebastian. Oke. Airbagnya banyak, di depan ada 2 juga nih, kiri kanan. Terus juga di jok dapat lagi nih airbag. Betul, di pilar Curtain. B-nya juga ada nih Chris ya. Dan juga dia dapat ISOFIX untuk di belakang, jadi buat bawa kursi bayi. Chris, hampir ketinggalan juga ambient light di bagian dashboardnya nih. Yoi. Nah ini unik banget. Kita praktekin aja langsung. Kita nyalain mobilnya. Itu ada lampu di tengah berkedip. Kalau gue masukin ke D, dia nyala nih. Tuh, asik ya. Keren banget. Kalau kita masukin ke R, nah dia juga nggak nyala. Langsung ngepe. Nah, baru ngedip lagi. Gitu. Oke, overall gitu bagian interior. Kita sekarang ke depan. Let's go. Oke Sobat Setir, berarti sekian dulu nih buat review kita tentang si VW ID Buzz. Wah, oke. mobil yang sebenarnya cocok banget nih buat Sobat Setir yang cari fan, tapi tentunya punya historical bersejarah yang bisa bikin flashback. Betul. Terus juga dia banyak banget menawarkan teknologi-teknologi kekinian yang dipadupadankan dengan klasiknya itu. Betul. Keren banget. Selain itu juga dia tentunya spacious banget nih Sobat Setir. Dalamnya luas ya. Buat camper van, buat jalan-jalan bareng keluarga, mobil ini sangat memadai banget. Nah, untuk warnanya sendiri nih macam-macam nih Sobat Setir. Tentunya kalau warna basic kayak hitam, putih, abu-abu, dan silver tuh ada ya. Oke. Dan dia juga punya special colors yang unik, kayak ada warna hijau Tosca, ada warna orange juga kayak gini, ada Lemon. warna lime, Iya. betul, dan ada warna starlight blue namanya. Itu juga klasik banget tuh. Itu Chris. keren banget warna-warnanya ngejreng. Betul, dan warna-warna itu tuh bisa dibikin two tone color nih, kayak gini. Bisa kayak gini ataupun single tone. Single tone, jadi full, misalkan full orange semua juga bisa ya. Itu lucu banget sih. Untuk harganya, Bener. itu di 2.350.000.000. Itu di Glamour Autobutik ya. Benar. Jadi sekalian juga nih kita mau say thank you buat Glamour Autobutik untuk kasih Terima kesempatan kasih. nih kita buat nge-review si ID Buzz ini. Oh, gokil. Oke. Oke Sobat Setir, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like. Komen dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Oke, gua Chris. Gua Narendra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Masuk putih sini.